Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, karena banyak teman-teman yang request untuk soal TWK diperbanyak, hari ini aku akan memberikan soal TWK yang paling update sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, kondisi sekarang ini kan masih masa pandemi. Terus kemarin ada PPKM yang diperpanjang terus-menerus. Terus ada satu lagi yang membanggakan bahwa Olimpiade Tokyo kemarin Indonesia bisa meraih emas. Nah, dari situlah biasanya dibuatlah soal-soal untuk TWK. Nah, kalau kalian penasaran dengan soal-soalnya, pastikan kalian semua sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera di subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu perhatikan pernyataan berikut ini. Dari kelima pernyataan di atas yang melanggar sila kelima. Nah, biasakan ya teman-teman untuk membaca inti dari soalnya terlebih dahulu supaya tidak dibolak-balik bacanya, tidak diulang-ulangi dan bisa menghemat waktu. Ingat, ini adalah kecuali yang melanggar sila kelima, kecuali. Kita baca ya. Yang pertama yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 yang kemarin ya. Ya, kasus korupsi bansos ini termasuk pelanggaran sila ke-5 karena merugikan umum. Ya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum tahu tentang butir-butir Pancasila bisa baca terlebih dahulu ya, supaya bisa lebih sinkron untuk mempelajari materi kali ini. Yang kedua, melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas ini bisa menyebabkan kecelakaan yang pastinya juga merugikan umum. Yang ketiga, plagiarisme karya milik orang lain. Ini juga merugikan orang lain. Ini juga melanggar sila ke-5. Yang keempat, menyerobot tanah orang lain dengan menyuap oknum pegawai BPN. Ini juga merugikan orang lain. Yang kelima, nah ini pasti sudah jawabannya ya, karena yang 1-4 itu adalah sila kelima. Pasti jawabannya yang E. Tapi alasannya apa? Kenapa diskriminasi dan SARA dalam kehidupan bermasyarakat tidak termasuk penyimpangan sila kelima? Nah, karena di sini ada kata diskriminasi. Ini adalah pelanggaran sila kedua karena kita harus memanusiakan manusia, seperti silanya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi diskriminasi ini termasuk penyimpangan sila kedua. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah paham untuk soal yang nomor 1, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal yang nomor 2 cukup panjang. Nah, biasanya kalau saya baca dari bawah ini. Tentu saja buah manis dari usaha Gracia akibat dari pengalaman salah satu sila ke. Nah, ini dibaca juga tidak apa-apa kalau memiliki waktu yang lama. Coba kita baca ya. Gracia Poli menjadi atlet tertua peraih medali emas Olimpiade di cabur bulu tangkis nomor ganda putri. Ia memperoleh tinta emas di usia 33 tahun. Gracia bersama Apriani Rahayu menutup final Olimpiade Tokyo 2020 dengan menumbangkan wakil Cina, dan mereka menang 21-19, 21-15 pada duel 2 game yang berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza Senin 2 Agustus 2021. Catatan ini sekaligus menorehkan sejarah untuk Indonesia, sebab untuk pertama kalinya Indonesia meraih medali emas sejak ganda putri dipertandingkan pada Olimpiade Barcelona 1992. Nah, intinya di sini sebenarnya. Intinya itu cuma ada di sini, teman-teman. Tentukan
Tentu saja buah manis dari usaha Gracia akibat dari pengalaman salah satu sila ke berapa. Jadi kalau di TWK soal seperti ini, teman-teman jangan terkecoh sama bacaan-bacaan atau pernyataan-pernyataannya. Nah, fokusnya harus ke soalnya saja. Nah, di sini berarti kan usaha Gracia. Jadi kalau usaha itu berarti pengalaman sila ke 5, betul. Nah, sila kelima ini yaitu suka bekerja keras. Pada butirnya ada ya, suka bekerja keras. Nah, pasti ada yang tanya nih, kenapa Kak tidak 3 Persatuan Indonesia? Kan itu membanggakan Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, membanggakan Indo. Kenapa tidak ini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau soal TWK seperti ini, fokus ke pertanyaan saja, yaitu buah manis usaha Gracia. Jangan ke pernyataan yang lain seperti ini, nanti bisa mengecoh. Ini adalah yang dibuat mengecoh supaya teman-teman salah menjawab soal. Jadi intinya tetap di soalnya saja. Karena yang ditanya adalah usaha dari Gracia, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, sila kelima, yaitu suka bekerja keras. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya panjang juga nih. Yuk kita baca bersama-sama. Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum, dan Menteri Komunikasi serta Informasi, kemudian Kapolri, Jaksa, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hal ini lantaran FPI kerap melakukan tindakan dan menyebarkan ajakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Aktivitas FPI yang kerap membuat kerusuhan dan tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa ini dianggap melanggar nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam sila. Ayo, fokusnya di mana? Fokusnya di Islamnya atau memecah belahnya? Ya, betul. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terkecoh sama pernyataan-pernyataan yang lainnya. Soalnya itu kan yang ada di ini, kalimat terakhirnya, memecah belah. Nah, jadi jawabannya yang pasti adalah yang C, yaitu Persatuan Indonesia, melanggar sila Persatuan Indonesia karena dia memecah belah sesama anak bangsa. Ini bukan melanggar sila pertama karena bukan terkait dengan agama, tapi pertanyaannya terkait tentang memecah belah sesama anak bangsa. Gitu ya maksud saya tadi, sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya panjang lagi. Nah, coba kita baca bersama-sama ya. Pelaksanaan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali diikuti dengan serangkaian peraturan yang bertujuan menekan mobilitas warga. Salah satu aturan dalam PPKM darurat adalah pembatasan jam operasional restoran, rumah makan atau kafe hingga pukul 8. Asep Lutfi, pemilik kedai kopi asal Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, memilih mendekam di penjara selama 3 hari ketimbang membayar 5 juta. Sebagaimana diberitakan, Asep divonis bersalah oleh hakim di sidang virtual Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Vonis tersebut dijatuhkan kepada Asep karena kedainya masih melayani pembeli di tempat dan buka hingga lebih dari jam 8 malam. Perilaku Asep yang lebih memilih dihukum seperti dalam peristiwa di atas merupakan pengamalan nilai luhur Pancasila sila keberapa? Ayo. Fokusnya di mana ini, teman-teman?
lebih ke pelanggaran PPKM atau Asep dihukum? Ya, betul. Menurut kalimat terakhir soalnya adalah lebih ke Asep lebih memilih dihukum, bukan tentang pelanggaran PPKM. Pelanggaran PPKM-nya ini hanya sebagai pengecoh. Nah, mana nih yang termasuk dari butir-butir Pancasila yang Asep memilih dihukum daripada membayar 5 juta? Ayo, apa nih? Apakah sila pertama? Bukan ya. Apakah sila kedua? Tidak juga. Apakah sila ketiga? Bukan. Tinggal 4 dan 5 nih. Nah, jawaban yang paling tepat dari permasalahan Asep lebih memilih dihukum daripada membayar 5 juta itu adalah yang D, teman-teman, yaitu sila keempat. Karena dalam sila keempat ada butir, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada juga melaksanakan hasil musyawarah. Nah, karena Asep tidak mau membayar 5 juta, hasil musyawarahnya dia harus dihukum selama 3 hari. Nah, dia tetap melaksanakan hukumannya, tapi dia lebih memilih yang di penjara daripada membayar 5 juta. Hal itu sama halnya dengan melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaiknya. Nah, jadi peristiwa Asep ini termasuk dari pengamalan sila keempat. Oke, lanjut ya ke soal yang terakhir. Ini juga dari berita juga dari Kompas. Kepala Desa Temuguru Asmuni menjalani sidang tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dalam sidang tersebut, Asmuni divonis bersalah dan didenda 48.000 dengan subsidi 2 hari kurangan. Asmuni menjalani sidang tipiring karena melanggar pesta pernikahan pada masa PPKM dengan hukuman untuk kepala desa yaitu 48 dan biaya perkara 2.000. Komang mengatakan Asmuni dinyatakan bersalah karena tak mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sedangkan pada kasus lain, sebuah pemilik kedai dikenakan denda sebesar 5 juta seperti Asep tadi ya. Kok beda sekali ya, 50.000 dan 5 juta. Peristiwa yang sangat bertolak belakang tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan nilai luhur sila keberapa. Nah, ini ya teman-teman. Di sini di soal terakhirnya ingat ini, hal yang bertolak belakang tersebut. Nah, jadi yang bertolak belakang yang mana? Kepala desa hanya membayar 50.000, sedangkan warga biasa seperti Asep tadi harus membayar 5 juta. Hal ini kan tidak sesuai ya, atau bertolak belakang. Ini berarti melanggar sila keberapa teman-teman? 1, bukan ya. 2, bukan juga karena ini fokusnya terhadap hukumannya. 3 juga bukan. 5 juga bukan. Dan yang paling tepat adalah yang D, 4. Karena pada sila keempat terdapat butir hak dan kewajiban serta keadilan di mata hukum. Nah, jadi semua orang itu memiliki hak yang sama di mata hukum.
maupun itu kepala desa ataupun Asep, jika dia melakukan pelanggaran, dia harus mendapatkan hukuman yang sama. Kalau Asep saja 5 juta, berarti kepala desa pun juga harus seperti itu. Jadi itu termasuk melanggar sila keempat ya teman-teman, karena tidak sama hukuman di mata hukumnya antara kepala desa dan orang biasa. Nah, itulah beberapa soal-soal TWK yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kalau teman-teman menemukan soal yang hampir mirip, cuma pernyataan-pernyataannya di atasnya berbeda tapi inti soalnya itu sama, teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk menjawab ya. Semoga tes CPNS 2021-nya lancar dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa di like dan share ya. Oke, semoga bermanfaat.